Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Fahrizi dengan NIM 64231842 kelas 643A02. Kami dari kelompok 17. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis studi kasus budget variabel pada perusahaan Adi Leben Las. Dengan saya Robert Saputra dengan NIM 64231776. Yang pertama yaitu latar belakang. Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun untuk masa depan yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan meliputi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan adanya anggaran, maka kegiatan perusahaan akan lebih terarah dalam pencapaian tujuan. Manajemen perusahaan dapat menentukan kebijakan apa yang harus ditempuh, sehingga tidak menyimpang dari tujuan semula. Oleh karena itu, dengan menyusun anggaran variabel, diharapkan dapat teridentifikasi bagaimana dan sejauh mana masing-masing jenis biaya akan terpengaruh oleh aktivitas atau kegiatan perusahaan. Anggaran variabel diutamakan untuk merencanakan biaya-biaya tidak langsung, karena biaya ini terhubung secara langsung dengan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, terjadi aktivitas tersebut tidak akan memengaruhi besarnya kecilnya biaya tersebut. Pengertian budget variabel menurut buku manajemen biaya karangan Hansen dan Moen, anggaran variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Menurut buku pengantar ilmu ekonomi mikro karangan Gelaso mengatakan bahwa biaya variabel ialah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Dalam perhitungan di dalam anggaran yang ada dalam sebuah perusahaan sering didasarkan pada tingkat kapasitas tertentu. Apabila terdapat perubahan dari kapasitas yang direncanakan, maka terdapat kesulitan untuk dapat mengetahui sejauh mana akibat perubahan tersebut terhadap pendapat dan biaya yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu fungsi budget variabel. Fungsinya yaitu ada 3. Yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Yang kedua, perusahaan anggaran khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Sebagaimana diketahui, di dalam biaya tidak langsung ini pada umumnya akan terkandung biaya semi variabel. Yang ketiga, pengawasan penggunaan dana akan lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran variabel ini, manajemen perusahaan akan dapat mengetahui seberapa besarnya dana yang diperlukan untuk setiap tingkat kegiatan. Manfaat anggaran penjualan. Pertama, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan antara dua departemen lain dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Kedua, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, anggaran sebagai alat pengadilan yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Untuk selanjutnya adalah metode anggaran variabel. Metode biaya berjaga-jaga. Dalam metode ini memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel dilakukan dengan cara menghentikan suatu aktivitas selama jangka waktu tertentu. Metode titik terendah dalam metode titik tertinggi terendah atau metode maksimum minimum untuk memperkirakan unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel dilakukan dengan cara membandingkan biaya pada aktivitas tertinggi dengan aktivitas terendah. Metode anggaran variabel. Metode regresi dalam metode regresi untuk memperkirakan unsur biaya tetap dan biaya variabel dilakukan dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A tambah B kali X.
dengan menggunakan dasar data historis dengan formula-formula tertentu. Dalam metode perkiraan langsung, masing-masing unsur biaya diperkirakan langsung tanpa melihat data historis yang ada, karena pada umumnya metode ini digunakan pada perusahaan yang belum memiliki data. Studi kasus. Adile Benlas merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang pembuatan mebel dan bekerjasama dengan SMP Taman Siswa yang berletak di Jalan Setiabudi, Pasar Gang 1 FK. Adila sedang menyusun anggaran perusahaan untuk tahun depan. Jika dilakukan perhitungan menggunakan data variabel, jika diasumsikan dengan tahun depan pemakaian pada kapasitas 150 unit, hitunglah total biaya seluruh komponen biaya di bawah ini. Di kasus, jika tahun depan pemakaian pada kapasitas 150 unit, hitunglah total biaya seluruh komponen biaya di atas berdasarkan data di atas. Susunlah budget variabel Adila Benlas dengan format formula Y sama dengan A tambah B kali X, B sama dengan B max kurang B min dibagi output max kurang output min. Studi kasus yang pertama, gaji. B sama dengan 5.400 dikurangin 2.700 dibagi 120 dikurangin 60 sama dengan 45.000. Dengan menggunakan B, biaya variabel sama dengan 45.000, maka 5.400 sama dengan A tambah 4.500 kali 120. A sama dengan 5.400 dikurangi 5.400 sama A sama dengan 0. Kedua, biaya pemeliharaan. B sama dengan 600 kurangin 300 dibagi 120 kurangin 60 sama dengan 5.000. Dengan menggunakan biaya variabel 5.000, maka 600 sama dengan A, biaya tetap ditambah 5.000 dikali 120. A, biaya tetap sama dengan 600.000 dikurangin 600.000 sama dengan biaya tetapnya adalah 0. Studi kasus. 3 biaya lain. B sama dengan 1 juta rupiah dikurangin 700 rupiah dibagi 120 dikurangin 60. Hasilnya yaitu 5.000 rupiah. Dengan menggunakan B sama dengan 5.000 rupiah, maka 1 juta sama dengan A ditambah 5.000 dalam kurung 120. A sama dengan 1 juta rupiah dikurangin dengan 600.000 rupiah sama dengan hasilnya 400 rupiah. Yang keempat yaitu biaya bahan baku. B sama dengan 12.960 dikurangin dengan 6.960.000 per 120 dikurang 60. Hasilnya yaitu 100.000. Dengan menggunakan B, maka 12.960 sama dengan A ditambah 100.000 dalam kurung 120. A 12.960 dikurangin 12 juta. Hasilnya yaitu 960.000 rupiah. Di kasus selanjutnya yaitu yang kelima, biaya listrik. Dengan B mencari biaya variabel yaitu 120.000 kurangin 108.000 dibagi 120 dikurangin 60 sama dengan 200. Dengan menggunakan B, biaya variabel 200, maka 120.000 sama dengan biaya tetap ditambah 200 dikali 120. Biaya tetap sama dengan 120 dikurangin 24.000, biaya tetapnya adalah 96.000. Biaya bahan yang keenam yaitu biaya bahan penolong. Dengan biaya variabel sama dengan 200.000 dikurangin 200.000 dibagi 120 kurangin 60 sama dengan 0. Dengan menggunakan biaya variabelnya 0, maka 200.000 sama dengan biaya tetap ditambah 0 dikali 120 dengan biaya tetap yaitu 200.000 rupiah. Dan dari tabel berikut, ketika kita ingin mencari unit 150 unit, maka biaya tetap 160 sampai dengan 120 dikalikan 150. Dari gaji, biaya variabelnya yaitu 45.000, maka dikali 150 sama dengan 6.750. Biaya pemeliharaan 5.000
dikali 150 sama dengan 750. Biaya variabel biaya lain-lain 5.000 dikali 150 sama dengan 1.150. Biaya variabel 100.000 dikali 150 sama dengan 15 juta rupiah. Dan biaya variabel biaya listrik 200 rupiah dikali 150 sama dengan 30.000. Biaya bahan penolongnya 0, 150 dikali 150 sama dengan 0. Maka total untuk menghitung biaya tetap sama dengan biaya 150, biaya tetap 150 unit sama dengan biaya tetapnya 60 unit sampai dengan 120 unit. Maka total keseluruhan ada 24.936.000 rupiah. Kesimpulan dari materi kita ini yaitu budget variabel ialah anggaran yang merencanakan tingkat perusahaan biaya, terutama biaya-biaya tidak langsung, sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran variabel biasanya ditunjukkan dengan schedule biaya yang menyatakan bagaimana biaya akan berubah dengan perubahan volume, output, dan aktivitas. Selanjutnya itu saran. Berdasarkan hasil analisis budget variabel pada perusahaan Nadila 11, saran dan masukan dari proyek ini adalah lebih baik jika perusahaan Nadila 11 menyusun anggaran biaya dengan menggunakan anggaran variabel, karena dapat memudahkan penyusunan anggaran biaya-biaya yang terjadi di semua bagian yang ada pada usaha tersebut, dan pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah. Hal ini disebabkan oleh karena adanya anggaran variabel ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.